Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali lagi di Ngaji IT, ngoprek agar teruji di IT. Memperkenalkan, nama saya Jovianco. Saya sekolah di SMK Harapan Bangsa yang akan membawakan acara ini. Sebelumnya pemateri kita hari ini adalah Kak Ale Arievo yang akan membawakan materi berjudul mengenal dan implementasi static routing. Diharapkan kepada semua peserta mematikan mikrofon dan menyalakan kamera agar pemateri tidak terganggu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk kepada Kak Ale, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Ale. Ya, terima kasih buat pembukanya, Kak Jufiansong. Perkenalkan, nama saya Ale. Saya di sini mau menjelaskan tentang apa itu static routing dan prakteknya. Di sini kita langsung masuk ke materinya aja, yaitu static routing. Nah, sebelum ke static routing, jelas kita harus tahu dulu ya apa itu routing. Apa sih yang dimaksud routing? Routing merupakan hal yang sangat penting dalam dunia jaringan. Routing adalah proses mentransfer paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Proses ini juga dapat dipahami sebagai penggabungan beberapa jaringan untuk mentransfer paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, kita langsung masuk ke materi routing statiknya. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Dalam static routing, network administrator memasukkan root ke table routing secara manual untuk menuju ke spesifik network. Konfigurasi harus diupdate secara manual setiap terjadi perubahan di dalam topologi. Nah, di sini ada tujuan routing statik nih. Tujuannya ialah untuk menyatukan jaringan yang berbeda subnet sehingga dapat bertukar data dan berkomunikasi secara aman. Routing statik tentu lebih aman dibanding dengan routing dinamik karena table routing dimasukkan secara manual oleh administrator. Nah, di sini ada kelebihan static routing. Kelebihannya yaitu satu, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua yaitu tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statis juga lebih aman dibanding dengan routing dinamis. Routing statis kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Nah, di sini juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu yang pertama itu konfigurasi dan maintenance yang memakan waktu. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk network yang berskala besar. Yang ketiga yaitu useless bandwidth daripada dynamic routing protokol karena dia tidak melakukan pertukaran root. Nah, tadi udah teorinya. Sekarang gimana sih cara kerja routing statik tuh? Di sini ya di awal tuh kita harus masukin IP address pada router di setiap interface router. Bentar. Kita langsung ke Cisco aja. Oke, jadi di sini kita pakai 2 PC sama 3 router ya, teman-teman. Nah, di sini kita pakai kabelnya itu kabel cross ya. Nah, udah kayak gini. Yaitu tadi kita masukin IP address dulu pada router di setiap interface. Oh ya, kita juga harus masukin IP address dulu nih di PC-nya ya. Kita masukin, saya pakai 192.168.1.1.2. Buat gateway-nya saya pakai 192.168.1.3. Oh ya, saya catat dulu deh biar mungkin teman-teman biar nggak bingung pas saya menjelaskan. Di sini IP-nya kita tadi 192.168.1.2. Gateway yang saya pakai itu tadi 192.168.1.3. Buat IP di interface 0/0 saya pakai sama kayak gateway yang bawah 192.168.1.3.
Buat yang atas itu bentar kita pakai 10, 10, 10, 10,1. Yang ini 10, 10,2. Dua. Ini 20, 20, 20,1. Sorry, mungkin nggak kelihatan jadinya. Yang ini kita pakai 20, 20, 20,2. Untuk IP yang bawah saya pakai 192.168.2.3. Ini 19. Ini itu IP-nya, isinya ntar saya kasih 192.168.2, titik 2.2. Buat gateway-nya kita samain sama atas. Gateway-nya yaitu 192.168.2.3. Nah, ini udah semua ya datanya. 20 ini saya masukin. Nah, di sini kita masukin IP-nya juga sama kayak PC sebelah. Sesuai info yang ini ya. IP-nya itu tadi 192.168.2.2. Gateway-nya itu 192.168.2.3. Nah, kalau udah, kita langsung masuk ke sini nih. Masukin IP address pada router di setiap interface. Nah, kita langsung praktekin. Kita masuk ke router config dulu sebelumnya. Nah, di sini kita langsung pilih interface yang mau dimasukin IP-nya ya, interface 0/0. Ini sini. Interface 0/0. Nah, komennya yaitu tadi IP ADD. Nih, ada di sini. IP ADD. Langsung kita masukin IP-nya beserta subnet masknya. Nah, karena kita tadi sudah ngasih info IP-nya di sini, jadi langsung masukin aja IP ADD 192.168.1.3. Jangan lupa masukin subnet masknya 255.255.255.0. Nah, sini kita langsung nosut. Nosut itu biar ininya nyala ya, nih kan jadi hijau, dia nyala. Kita langsung exit lagi buat masukin IP di interface yang satunya nih. Langsung INT evac, karena kita mau masukin interface yang ini kan 0/1 nih. Langsung aja INT evac 0/1. Kita masukin lagi ke tadi IP ADD. Ini IP-nya 10, 10, 10, 1. Jangan lupa juga subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kita nosut lagi biar nyala ininya. Nah, exit sekalian. Ini belum nyala soalnya kan yang di sini belum dimasukin IP-nya nih. Kita masuk ke router config lagi. Sebenarnya sama aja sih ini tiga-tiganya, pakai komen yang ini semua biar dimasukin IP-nya dulu. CNT FA, kita mau masukin yang 0/0 dulu. Nah, sesuai info aja nih masukinnya nih kan infonya di sini 0/0 10.10.10.2. Saja IP ADD 10.10.10.2. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Jelas ya? Nah, kita nosut. Masuk. Nah, hijau dia karena dua-duanya udah dimasukin IP interface-nya. Kita masukin lagi buat yang di sini karena belum dimasukin IP-nya. INT EPA 0/1. IP ADD 20.20.20.1. Jangan lupa subnet masknya 255.255.255.0. Udah, kalau udah kita nosut lagi. Nah, buat yang ini udah kita masukin IP semuanya. Dia masih merah karena yang sini belum kita masukin IP. Nah, masuk ke router config lagi sama ya kayak tadi. INT EPA 0/0.
IP ADD 20.20.20.2. Ya benar. Oh ya lupa nih, subnet masknya belum dimasukin. Nah, jadi kalau dia belum dimasukin subnet masknya, udah pasti komennya nggak lengkap ya, jadi nggak bisa. Ini contoh salahnya nih. Nah, udah kita langsung nosut. Nah, dia langsung hijau tuh. Next. Bentar, kita yang TFA lagi. 0/1 langsung API ADD. Ntar ini kan ada infonya juga nih, 192.168.2.3. kita masukin subnet masknya juga. Nah, dia hijau, udah hijau semua ya kan, berarti udah nih, semua udah ada IP-nya nih, routernya ini juga udah kita kasih IP tadi. Nah, berarti ini udah selesai ya semuanya. Sekarang ke step selanjutnya, yaitu konfigurasi static routing by Cisco. Nah, konfigurasinya tuh pakai ini, kita pakai IP root, terus IP-nya beserta subnet masknya, terus kita pakai jalan yang mau dilewatin tuh mana tuh, di next hop-nya dia. Langsung praktekin aja. IP root. Kita kan di sini kita bakal ngerut yang sini nih. Jadi 20.20.20.0. Ini dia titik 0 biar langsung mencakup semuanya nih, 20.1 sama 20.2. Langsung kasih subnet masknya 255.0. Nah, di sini tuh kita kasih jalan dia tuh lewat mana? Kan kita dari sini, berarti pintunya lewat sini nih. Jalannya itu 10.10.10.2. Kita pakai 10.10.10.2. Nah, kita sekalian ngerut yang kesininya ya, biar sekalian di router ini. Langsung IP root. IP root 192.168.2.0. subnet masknya 255.255.255.0. Kita masih pakai pintu yang sama ya, soalnya masih di router yang sama. Kita masih pakai 10.10.10.2. Oke, kalau udah, kita nyoba ping dulu nih dari sini ke sini. Coba kita do ping 20.20.20.1. Kita mau ngeping ke sini nih, 20.23. Kita mau ngeping ke sini nih. Nah, kita lihat apakah bisa. Kita tunggu dulu ya. Nah, di sini sukses rate-nya itu masih 0% ya, masih 0 atau 5. Kenapa dia masih 0 atau 5? Padahal kita kan di sini udah nge-root IP nih. Nah, dia kan ngirim pesan ke sini. Cuma yang di sini belum di-root. Jadi pesannya nggak boleh ke sana lagi. Nah, biar sukses semuanya, kita harus nge-root yang hijau nih. Kita langsung IP root. Karena kita mau ke sini, kita pakai 10.10.10.0. 255.255.0. Ini kita masukin subnet masknya, kurang 1.0. Kita pakai jalannya berarti next hop-nya ini nih. Next hop-nya itu kan 20.20.20.1. 20.20.20.1. Nah, coba kita ping dulu ke sebelah ya. Tadi kan gagal tuh. Looping 10.10.10.1. Nah, dia udah 1% nih, berarti udah bisa. Coba kita dari sini ke sini. Sama aja sebenarnya, harusnya masih bisa nih. Saya langsung pakai komen yang tadi ya, nih sama persis nih sama yang ini nih. Sama persis, tadi kan masih 0% nih. Kita coba karena kita udah nge-root yang sini, jadi harusnya berhasil dia. Karena pesannya harusnya udah kekirim terus balik lagi. Nah, bener nih, ternyata kita udah berhasil. Tapi ini baru ping dari sini ke sini, karena kita baru nge-root dari sini ke sini sama dari sini ke sini nih. Kita harus root juga yang ini buat bisa sampai sini. Jadi langsung IP root lagi, IP root
192.168.1.0 ya, biar dia mencakup semuanya. Kita langsung kasih subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kita ini lewat sini tetap 20.20.20.1. Bentar. Nah, sama. Nah, kalau udah sini, kita yang ini udah dua-duanya. Ini juga, nah, oh ya, yang sini belum nih. Kita root juga nih, ini buat kita root ke interface ini sama sini. Kita langsung IP root 192.168.2.0. Kita masukin subnet masknya lagi 255.255.0. Dia itu berarti kita pakai next hop-nya lagi. Berarti next hop dia dari sini tuh jalannya lewat sini nih. 20.20.20.2. Nah, kita IP root lagi buat biar dia bisa sini nih. Berarti pakainya 192.168.1.0. IP root 192.168.1.0. Kita masukin subnet masknya lagi 255 ya, titik 255.255.0. Nah, dia kan jalannya nggak sama. Kalau tadi kan ini jalannya sama-sama lewat sini dua-duanya, yang ini sama-sama lewat sini. Nah, kalau ini beda nih, dia pakai next hop-nya lagi ke sini karena tadi dia mau ngerut yang sini, jadi dia pakai next hop-nya kan di sini nih 20.20.2. Tapi ini beda karena dia nyebrang yang berlawanan, dia ambil jalan yang di sini nih. Next hop-nya itu 10.10.10.1. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang coba deh kita ping dari sini ke sini, kan udah tadi nih dari router 0 ke router 2. Coba dari sini ke sini. Langsung do ping 192.168.2.2.3. Nah, bisa nih dia, bisa. Terus sekarang kita ngeping dari sini ke sini ya. Dari router 2 ke sini. Kita duping lagi, duping 192.168.1.3. Nah, dia udah bisa juga nih dari sini nih. Coba yang ini, duping. Kita coba ping ke yang sama sini ya. 192.168.1.3. Nah, bisa juga kita duping ke yang sini sekarang. Duping 192.168.1.3. Ini tadi udah titik 1.3 ya? Salah. Berarti ini tadi kita ngeping ke sini. Nah, sekarang kita coba ngeping ke sini. Berarti 2.3. Nah, berhasil ternyata. Jadi kita udah berhasil buat ngerutnya ya. Nah, ini kan tadi mencoba ping antar router. Nah, saya udah praktekin ya tadi ini yang kita duping nih, yang dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari router satu ke sini, dari router satu ke sebelahnya lagi. Berarti ini udah berhasil kita nih. Berhasil, kita lanjut. Nah, ini kita buat nunjukin router yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Cuman buat ngecek sih ini sebenarnya kayak, jadi kita ke sini aja, kita keluar dari router config ya, kita exit dulu, kita langsung trace route. Ini kan tadi trace route, nih ini nih kita pakai yang ini nih, trace route. Nah, buat ngecek yang router 2 nih, berarti nih 20.20.20.2. trace route 20.20.20.2. Coba kita lihat. Nah, jadi 20.20.2 tuh dia ngelewatin jalan ini, jalan yang IP-nya ini, sama IP-nya ini. Nah, jadi buat buat static routing segitu. Nah,
Karena static routing tadi kan udah kelar tuh. Sekarang kita sedikit mengenal tentang default routing. Jadi default routing itu sebenarnya masuk ke static routing juga. Biasanya digunakan untuk routing ke internet. Pada table routing, default routing selalu berada di paling bawah dan selalu menjadi last preferred atau pilihan terakhir. Nah, ini ada konfigurasi default routing ya. Nih, ini sih sebenarnya nih, ini cuma pas prakteknya. Ini konfigurasinya nih. Kita coba deh sekalian. Sebenarnya kita bisa pakai langsung yang di sini. Caranya yaitu, tapi kita harus ngilangin static routing yang di sini sama yang di sini dulu nih. Buat kita ganti ke default routing. Jadi mending kita bikin lagi ya. Sama kayak gini, cuman nggak saya kasih info kayak gini ya. Karena bisa dilihat aja di sebelahnya gitu. Kita masukin IP-nya. Sama persis kayak yang di samping ya. Cuman beda konfigurasi aja sih sebenarnya dia. Jadi info atau masukin IP address-nya itu sama semua. Di sini IP address-nya 192.168.1.2 ya, sama kayak ini nih. Ini udah benar. Gateway-nya kita samain lagi 192.168.1.3. Sorry. Kita masukin IP lagi sama kayak tadi ya. Ya sekalian kita nginget aja cara masukin IP, mungkin ada yang masih belum ingat atau masih lupa. Tapi saya cepetin aja Bang Ben biar nggak makan banyak waktu ya. Tadi juga kita udah praktekin yang ini. Langsung aja int fa 0/0 IP add 192.168.1.3 255 255.255.0 no esa x int f 0/1 IP add 10.10 sorry 10.10.10.1 255.255.255.0 ya benar. Kita no esa, kita langsung exit sekalian, lanjut ke router sebelah. N confi int fa 0/0 IP add 10.10.10.2. Jangan lupa subjek masnya 255.255.0. Kita no esa lagi biar nyala dia. Nah kan dia nyala. Sebentar. Ini ya di sini salah. No esa ini kita masuk interface yang 1 IP add sebentar 20.20.20.1 ya benar. Kita di router tengah kan, nah ya benar 255.255.255.0 no esa lagi, kita exit kalian. Nah lanjut ke router sini ya, sama aja sini kayak kita masukin IP ke topologi yang sebelumnya, cuman ngulang aja soalnya konfigurasinya beda. N confi int fa 0/0 sorry kebanyakan IP add 20.20.20.2 255.255.0. Nah kita no esa, kita exit, kita masuk ke interface yang satunya ya buat nginget. Sorry int fa 0/1 IP add 192.168.2.3 ya betul 255.255.255.0
Bentar. Kita no ESA lagi. Kita exit ya. Nah, buat router tengahnya tuh dia kita root kayak tadi ya, sama IP root. Kita ke sini sama ke sini ya. 192 168 titik ini dulu dah titik 1 titik lalu ini kita titik 0 ke 2.0 dulu 255.0 kita pakai jalan yang 20 nah kita IP root lagi buat ke sininya nih 192.1.0.255.255.255.0 kita pakai yang di next hopnya berarti 10.10.10.1 10.10.10.1. Nah, kalau static routing kan tadi semuanya di root. Kalau ini kita pakai yang router pertamanya itu kita pakai konfigurasi ini. IP root kita pakai 0 4 kali spasi 0 4 kali kita langsung pakai next hopnya ya. Nah, ini kan nah ya IP atau interface next hop ya. Jadi next hopnya dia itu kan 10.10.10.2. Jadi ketika ya 10.10.10.2. Nah, kalau yang di sininya sorry kita tadi lagi pakai topologianya sama aja, langsung IP root 0 0 4 kali lagi kita lihat next hopnya. Kita kan lagi ngonfig yang di router akhir, berarti next hopnya itu 20.20.20.1 20.20.20.1. Udah buat ngeceknya itu kita pakai do show IP root ya. Kita langsung aja do show IP root. Nah, ini kalau udah kayak gini berarti tandanya berhasil nih kan. Udah connect. Ya segitu sih sedikit tentang default routing, emang gampang ya termasuknya default routing. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton penjelasan saya. Yang mungkin ada yang belum mengerti atau belibet tadi bisa ditanyakan aja. Buat Juvian boleh di Oke, apakah sudah selesai? udah. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk Kale kan atas materi yang sudah disampaikan. Bagaimana nih? Materinya bagus kan? Pastinya. Nah, bagi kalian yang kurang paham atau kurang mengerti atas materinya, boleh bertanya lewat kolom chat ya. Oke, Ahmad. Dari Kak Ahmad. Silakan, apa yang ingin ditanyakan? Ya, mau nanya, itu kenapa atau kapan kita harus melakukan routing? Mengapa harus tahu kapan kita harus routing ya? Iya, Oke, untuk Kak Ale silakan dijawab. Kita pakai static routing tuh ketika kita mau nyatuin jaringan yang berbeda subnet sehingga dapat bertukar data dan berkomunikasi secara aman. Apakah itu saja kah jawabannya? Ya, kayak tadi. Oke. Terus pada saat ini juga, pada saat ingin update datanya ngasih static routing kan manual tuh. Jadi emang kapannya itu tergantung sih. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Oh, dari Kak Abdul Reja. Ya. Kak, saya ingin bertanya, tanda kalau static routing seperti apa ya, Kak?
Ini, jadi kan kita bisa do show IP root tuh. Ketika kita do show IP root, ntar ada tandanya tuh, S bintang. Itu kalau dia ini berarti udah aktif static routingnya. Bisa ini dikonfigurasinya ya. Pokoknya kalau ada tanda S-nya itu berarti dia udah static. Oke, udah terjawab ya. Ada lagi nih dari Papa Zola. Izin Kak. Kak bisa jelasin ulang nggak yang routing default tadi? Silakan. Default routing itu sebenarnya masuk ke static routing juga, tapi dia biasa digunakan untuk routing ke internet gitu loh. Jadi pada table routing, default routing selalu berada paling bawah dan selalu menjadi last preferred gitu. Jadi dia tuh selalu jadi pilihan terakhir emang. Kalau kelebihan utamanya itu proses konfigurasi yang simple dan sederhana karena administrator hanya menghasilkan satu jenis perintah saja. Nih, dia hanya menghasilkan ini doang nih. Jadi dia termasuknya tuh simple gitu. Kelebihan utamanya itu. Itu buat ini ya. Oh, itu apa? Pertanyaan selanjutnya sih sebenarnya. Ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Kak, apa kelebihan dari default routing? Nah, itu tadi yang saya jawab ya. Jadi kelebihan utama default routing tuh proses konfigurasinya tuh simple. Dia juga sederhana karena administrator tuh cuman menghasilkan satu jenis perintah saja. Kan tadi perintahnya cuman IP root, terus yang 0.0.0.0, terus next hop-nya gitu loh. Jadi itu dia simple. Kelebihannya sih itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Rifandi. Izin bertanya Kak, kalau komen no shutdown itu tadi untuk apa ya Kak? Dia kalau not shutdown itu buat nyalain interface. Kan kita bisa masukin IP, nah kita nyalain interface-nya itu. Jadi pakai komen no shutdown di bakal nyala. Ya, itu jawabannya semoga terjawab ya. Oke, dari Kak Gufron, Jakwan sama Kak Mesa ya. Lagi, izin bertanya lagi Kak, apa kekurangan dari default routing? Oh, kekurangan dari default routing itu dia nggak bisa nerima data meski nggak dibutuhkan, yang menyebabkan penggunaan hardware itu bengkak tanpa terkontrol gitu loh. Oke, dari Kak Cupa Pimunyanyo, bedanya static root dan default root apa ya Kak? Kalau default root itu dia sebenarnya sama-sama di dalam static root, cuman emang dia tuh lebih simple gitu dan selalu menjadi pilihan terakhir karena kekurangannya yang tadi itu tuh dia nggak bisa nerima data meski nggak dibutuhkan dan bikin hardware-nya tuh bengkak nggak terkontrol. Itu sih jawabannya sesuai yang tadi. Semoga menjawab. Untuk komen yang 000 itu emang dari sananya emang konfigurasinya tuh kayak gitu. Komen default itu emang kayak gitu. Oh, Kita emang komennya, terus yang kita ubah tuh sebenarnya cuma next hop-nya doang dia. Next hop dari router setelahnya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, ada lagi nih dari Kevin Adaikal. Apa perbedaan static root dengan routing lainnya seperti BGP, EIGRP, OSPF, dan lain-lain? Jadi kalau yang disebutin ini tuh termasuk ke dynamic routing dia. Kalau ini kan tentang static routing. Nah, kalau yang lainnya itu masuknya ke dynamic routing. Tadi kan udah ada tuh perbandingannya. Kalau mana sih PPT? Jadi kan ini termasuk ini ya, routing dinamis. Kalau static routing itu lebih aman daripada routing dinamis sih. Itu bedanya. Jadi static routing itu lebih aman. Tapi emang lebih useless bandwidth. Itu Apakah aja jawabannya. Ya, terima kasih. Semoga menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, dari Kak Kevin Adaika lagi. Maksimal penggunaan static routing itu bisa berapa ya? Kalau setahu saya sih dia bisa nyampe 256 static root ya. Mendukung maksimum 256 static root. IPv6 dan 256 routing static IPv4. Semoga menjawab atau mungkin saya salah. Mohon maaf.
Oke, terima kasih Tapi kalau atas jawabannya. Mas, Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, dari Papa Zola. Izin tanya lagi, Kak. Static routing ini IP-nya bisa IPv6 nggak, Kak? bisa. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, ada maksimum 256 routing IPv6 dan ada maksimum 256 IPv4. Jadi pasti dia bisa ngerouting pakai IPv6. Semoga menjawab pertanyaannya. Dari Kevin Adaikal. Kak, saya mau nanya, apakah static routing itu tetap stabil jika sudah sampai di maksimal? Kalau setahu saya sih semakin banyak static routing tuh juga semakin kurang sih kinerjanya. Kalau setahu saya sih segitu. Cuman saya kurang tahu juga, jadi mungkin maaf kalau salah. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, dari Kevin Adaika lagi. Menurut Kakak, rekomendasi maksimal static routingnya berapa ya, Kak? Kalau buat rekomendasi saya kurang bisa jawab ya, karena saya juga nyoba baru 3 atau maksimal 5 static root, jadi saya belum belum bisa merekomendasikan seberapa banyaknya karena saya juga belum banyak-banyak gitu pakainya. Gitu sih. Oke, Mungkin bisa dicoba aja kalau emang tertarik untuk nyoba. oke, gak masalah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, ada pertanyaan nih dari Pak Basola. Izin tanya lagi, Kak. Untuk routing lebih baik statik atau dinamik ya, Kak? Bentar. Kalau itu ada kelebihan kekurangannya sih ya, bentar. Tapi kalau lebih aman sih lebih aman static routing sebenarnya. Cuman untuk static routing tadi kekurangannya ada di sebentar. Share screen lagi kali ya? Hmm? Tadi itu kekurangannya ada di mana sih dia? Ini kan routing static lebih aman daripada routing dinamis. Sorry. Nah, tapi dia tuh useless bandwidth daripada dynamic routing protocol karena dia tuh nggak melakukan pertukaran root. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih lebih ke static routing ya, cuman kurang tahu juga. Kalau dari kekurangan kelebihannya sih itu. Terima kasih. Oh, ada pertanyaan dari Kevin Adaika lagi. Menurut Kakak performa yang bagus untuk routing apa ya? Untuk kalian bisa dijawab. Apa sih tadi pertanyaannya? Entar. Performa yang bagus untuk routing. Berarti kurang lebih pertanyaannya sama kayak yang di atas ini ya. Mungkin penjelasannya enggak performa bagus untuk routing itu. Kalau performa mungkin kalau dari segi performa dynamic routing ya, karena dia nggak useless bandwidth gitu loh. Kalau static routing kan menang amannya. Setahu saya sih gitu. Kalau performa kayaknya lebih ke dynamic routing kayak EGRP dan kawan-kawannya. Nah, itu aja sih jawaban saya. Mungkin Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Gufron. Izin bertanya lagi, Kak. Detail konfigurasi static routing seperti apa ya, Kak? detailnya itu maksudnya dijelaskan satu-satu gitu ya. Ini tuh apanya. Oh, oke. Berarti saya share screen lagi buat ke Cisco lagi ya tadi. Sebentar. Static routing. Sebentar. Di mana nih? Berarti dijelaskan ininya atau gimana? Detail konfigurasi static routing. Detailnya. Iya, konfigurasinya ini nih. Kalau detailnya mungkin ini kan kita IP root, kita kan dari router, kita kasih contoh yang ini deh. Sebentar. Mana tadi IP root? Nah, kita kan di router 2 nih, yang IP-nya 20.20.20.2. Kalau detailnya tuh, kan kita config IP root, kenapa ininya 10.10.10.0? Karena kita bakal
nge-routing yang sini. Jadi biar kita dapat dua-duanya yang sini, kita pakai titik nol belakangnya kan, titik nol. Nah, ini kita juga harus masukin subnet mask dari sini gitu loh. Jadi subnet masknya kan 255.255.255.0. Nah, kalau ininya itu dia nyari jalannya, dia mau ngerut ke sini, jalannya itu lewat mana? Kan jalannya lewat next hop-nya dia nih, next hop-nya dia berarti di sini 20.20.20.1. Yang ditanyakan itu bukan atau kurang jelas? Bisa ditulis lagi di kolom komentar mungkin atau sudah menjawab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin ini sudah selesai ya. Boleh kepada para peserta untuk menyalakan kamera karena kita akan mengadakan sesi foto. Silakan untuk mengaktifkan kameranya. Ayo, silakan dinyalakan kameranya. Cuma segini nih yang mau diaktifin kameranya nih. Waduh. Ayo Mas, aktifin Mas kameranya Mas. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih yang telah hadir di Ngaji IT di hari ke-27 ini. Oh ya, bagi kalian mau sertifikat itu, nanti saya akan kirim detailnya di grup peserta Ngaji IT. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Saya selaku sebagai moderator izin mengundurkan diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Boleh meninggalkan Zoom ini ya.